Kekompakan ibu anak yaitu Desire Tarigan dan Bambang Raguna Bukit alias Bam Samsons mendapat acungan jempol dari sebagian netizen. Mereka bahu-membahu melawan Hotma Sitompul yang masih berstatus suami Desire dan ayah sambung Bams. Didampingi kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, Bams dan Desire melaporkan Hotma ke Komnas Perempuan kemarin siang. Desire merasa hak-haknya sebagai istri sekaligus wanita bermartabat telah dirampas oleh Hotma. Sejak 6 Februari lalu, Desire tak diperbolehkan menginjakkan kaki di rumahnya sendiri. Tak hanya itu, ia juga tak bisa menggunakan mobil pribadinya lantaran mobil itu kabarnya sudah dijual oleh Hotma. Gue mau lihat dia. Pertama, kamu hak tinggalnya sekarang sudah tidak di rumah itu lagi. Itu satu. Iya. Ya, dia kehilangan hak tinggal rumah yang milik bersama. Yang kedua apa? Mobil gimana? Mobil dijual. Hah? Mobil yang dikasih ke kamu? Diapain? Dijual. Mobil? Yang jual siapa, Bu? Yang narik siapa? Siapa? Pak Hotma. Jadi mobil itu sebelumnya untuk kamu transportasi, sekarang sudah diambil. Mobil saya dan mobil ibu saya. Mobil kamu dan mobil ibu kamu. Dulu gua sama artis itu nggak gua tarik apa-apa. Ada bilang ambil. Jadi udah. Mobil pun diambil. Oke, kenapa? Harta bersama dibeli saat menikah, Bang. Iya, tapi kan kalau sudah dikasih ke istri, masa lu tega sih ambil gitu loh. Mobil berapa sih? Katanya kan pengacara tenar. Iya kan? Mobil berapa sih? Itu loh ya, biar Anda tahu penderitaan ibu ini. Jika kubu Desire mengaku hak-haknya dirampas, kubu Hotma menuding Desire dan Bams telah memutarbalikkan fakta. Pasalnya, Hotma merasa tak pernah mengusir Desire dan Bams dari rumah mewah yang terletak di kawasan elit Jakarta Selatan. Hotma mengklaim Desire lah yang sengaja pergi ke Bali tanpa izin suami. Bahkan, Hotma seolah menuding sang istri telah berselingkuh dengan berondong berinisial CS. Lantas seperti apa reaksi Bams ketika sang bunda tercinta dituding tidak setia oleh ayah sambungnya? Saya tidak pernah bilang selingkuhan, saya cuma kasih foto. Jadi saya hanya menyajikan foto. Saya tidak bilang apa-apa. Inilah fotonya, sudah diperingati berulang kali jangan. Pada waktu, boleh dibilangin yang pergi itu tadi ya? Yang pergi ke sana. Saya bilang, jangan pergi. Pergi juga 3 hari 3 malam ke Bali. Oh itu kan ini, oh itu silakan aja. Faktanya sudah berulang kali dibilangin jangan bergaul sama orang itu. Oh itu kan tim apalah apa gitu. Kemarin di konferensi pers dia bilang, saya sudah peringatkan Desi agar jangan pergi ke Bali. Aduh, capek deh. Dia pergi ke Bali, dia diusir tanggal 7 Februari. Pergi ke Bali tanggal 10 dengan anaknya Bam sama tim kreatifnya. Tim kreatifnya menyusul malah. Oke. Tapi poinnya bukan itu. Dia katakan saya sudah memperingati Desi agar pergi. Padahal perginya tanggal 10. Sejak tanggal 7 April sudah tidak pernah ada komunikasi. Nggak ketemu. Kan dia udah pindah rumah kan? Tidak ada WA, tidak ada SMS. Jadi bagaimana dia mengatakan di depan publik, saya sudah memperingati ya soal selingkuh. Oke? Ibu Desi sudah jawab bahwa cowok itu adalah juga sering membantu Hotma dalam bidang apa? Elektronik. Teknologi. Bahkan terakhir Januari 2021, Hotma sama itu cowok masih berfoto bersama. Mana? Ini dia nih. Hotma sama itu cowok masih berfoto bersama. Jadi kalau dia bilang saya sudah lama memperingati dia, ini Januari 2021. Api perseteruan Bams, Desire versus Hotma memang semakin berkobar
pasca Bams dan Desire tampil di depan awak media dan menggandeng pengacara Hotman Paris untuk membungkam Hotma. Tapi Hotma juga seorang pengacara yang tak mudah dikalahkan. Faktanya, ketika Bams dan Desire seolah mengamini isu perselingkuhan Hotma dengan menantunya sendiri, Mika Vitawijaya, yang tak lain adalah istri Bams, Hotma mampu berkelit dengan meyakinkan. Bahkan, Hotma berani memperingatkan Hotman Paris agar bicara berdasarkan bukti yang dimiliki, bukan sekadar menggiring opini publik. Jahatnya itu Bams, saya bilang jahat itu. Bams jahat, ibunya jahat. Ditanya orang, itu kan setting. Ini ada perselingkuhan. Oh, saya nggak tahu ya. Oh, nggak tahu. Jahat. Nanti saya buka semua. Bubar ini urusan. Saya marah karena dia memberikan fitnah. Itu dia tidak fitnah, dia membenarkan fitnah itu. Jahat dong, jahat. Semua yang diomongin itu pengacara, buktikan dia. Jangan bilang ini untuk dan atas nama klien saya. Bohong you. Kita buktikan nanti. Panasnya perseteruan Bams, Desire dengan Hotma juga menjalar ke orang-orang dekat mereka. Selain istri Bam yang meradang karena nama baiknya ikut tercemar, asisten rumah tangga yang pernah tinggal dengan mereka juga tak terima diperlakukan kasar oleh Bams dan Desire. Rabu lalu, ART wanita berinisial IR melaporkan Desire dan Bams ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyekapan dan penyiksaan. IR mengaku handphonenya dirampas kasar oleh Bams dan ibunya dan dihujani dengan kata-kata tak pantas oleh duet ibu anak itu. Lantas, berapa hari pihak Bams dan Desire melakukan penyekapan terhadap IR? Saat itu handphone saya disita sama orang itu. Udah gitu saya dicaci maki sama orang tersebut. Sampai aku dituding merusak rumah tangganya, dituding menerima bayaran dari orang-orang gitu untuk memata. Tapi itu semua tidak benar. Handphone saya disita 2 hari sama orang-orang di rumah sana. Saya dicaci maki terus pada saat itu tanggal 24 Februari. Saya tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah. Saya di dalam kamar pun diawasin terus sama 2 orang. Mau masuk kamar mandi pun saya harus minta izin sama 2 orang itu. Sampai handphone saya pun dikeloning sama mereka. Tanggal 24 Februari. Nanti kita buktikan. Nggak, Bu. Kalau misalnya saya melihat handphone pembantu saya itu masih normal. Apalagi kalau itu handphone pacar. Kamu pun sering lihat kan handphone pacar? Itu kan berarti ada seseorang mastermind di belakang laporan ini. Oke? Nggak pernah ada itu soal penyekapan. Hari ini, IR yang berada di pihak Hotma akan melaporkan balik Desire dan Bams ke Komnas Perempuan. Siapkah kubu Bams Desire menghadapi serangan balik kubu Hotma yang didukung ART setianya? Benar, Bang. Kita lihat aja. Jadi teman-teman nanti ini kan semua urusan polisi. Kalau yang ini kan udah dilaporin nih. Nanti lihat aja gitu. Karena kejadiannya pun kalau sampai kita buka akan lumayan memalukan untuk pihak sana. Kita juga punya bukti-bukti soalnya. Bagaikan bom waktu, rumah tangga Desire Hotma yang adem ayem selama 17 tahun kini meledak dahsyat dan menjadi perbincangan panas di media sosial. Meski dari pernikahan itu, Desire dan Hotma tak memiliki keturunan, mereka tetap ngotot memperkarakan harta Gonogini. Hotma mengaku sudah memberikan istrinya sebuah apartemen di luar negeri, tapi Desire mengklaim bahwa apartemen itu dibeli atas jerih payahnya sendiri. Lantas bagaimana dengan perceraian Bams dan Mika? Apakah mereka juga mempermasalahkan harta Gonogini? 2 apartemen di Australia, 2 apartemen di Singapura. Rumah itu Mami Toko yang sekarang ada. Semua atas nama anaknya dibikin. Ya bukan dari saya, bukan nama dia,
tapi semua diperoleh di dalam masa pernikahan dengan saya. Apalagi? Mengenai apartemen di Singapura sama Australia, saya mau pertegas, Hotma itu tidak mengatakan tegas dia yang beli, iya kan? Tapi kelihatannya, biar kelihatan ya, seolah-olah dia dapat apartemen, padahal bukan dia yang beli. Walaupun dia tidak tegas mengatakan bahwa aku yang beli, memang bukan dia yang beli, tapi dia tidak mengatakan dia yang beli. Tapi ngapain itu ditonjolkan? Biar kelihatan seolah-olah dia sudah dapat harta. Padahal harta apartemen itu dia pinjam dari bank dengan akte mortgage. Mortgage itu bahasa Inggris, artinya hipotek. Jika Bams dan Mika masih dalam proses cerai, artis Wulan Guritno justru sudah resmi cerai dari Adila Dimitri. Baru mengajukan gugatan cerai pada Februari lalu, sidang cerai Wulan versus Adila langsung ketok palu. Setelah tergugat 2 kali tidak menghadiri persidangan, Hakim Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan akhirnya memutuskan perceraian secara fair stake. Status janda Wulan diungkapkan langsung oleh kuasa hukumnya, Vicky Fernando. Kita tunggu salinan resminya, dan kalau tidak ada upaya hukum dari tergugat ya baru bisa dibilang resmi. Putusannya hari ini sudah. Hasilnya ya diputus bercerai. Wah, saya nggak tahu kalau secara personal bagaimana mereka putusannya. Cuman intinya mereka baik-baik aja berdua. Ya, setelah mendengarkan keterangan saksi dari pihak Wulan, yaitu teman dan adik kandung Wulan, Hakim Ketua merasa pernikahan Wulan dengan Adila yang sudah berlangsung hampir 12 tahun tak layak diteruskan lagi. Cekcok berkepanjangan di antara mereka sudah demikian krusial, meski hal itu tak pernah diungkap ke hadapan publik. Dari pernikahannya dengan Adila, Wulan beroleh 2 anak yang kini diasuh Wulan. Lalu benarkah Wulan tak menuntut harta gono gini kepada Adila? Hak asuh anak itu gimana, Bang? Nggak ada permintaan hak asuh anak sih, karena mereka baik-baik juga. Harta gono gini juga nggak Nggak. ada. Bagi Wulan ini adalah perceraian kedua setelah pada 2004 silam ia bercerai dari aktor Attila Ariusyah yang merupakan adik kandung Teddy Syah dan Atalarik Syah. Dari pernikahan pertamanya, Wulan beroleh 1 anak perempuan yang sudah dewasa, yaitu Shalom Shahrazade. Shalom yang tahun lalu baru lulus dari sebuah universitas di London, Inggris, memutuskan tinggal di Jakarta untuk menemani sang bunda di saat-saat sulit.